Papua Selatan hari ini adalah hamparan yang sedang dikuliti. Di tengah deru program strategis nasional, muncul sebuah film yang diklaim sutradaranya sebagai film dokumenter. Judulnya Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Karya Dandi Laksono dan Cipri Dale ini bukan sekedar rekaman visual. Ini adalah serangan terbuka yang secara serampangan melabeli pembangunan di Papua sebagai penjajahan modern. Tapi daya ledak utama film ini bukan pada kritik ekonominya, tapi pada kegegabahannya mengusik wilayah paling sakral di tanah Papua, Keuskupan Agung Gereja Katolik. Disinilah narasi Pesta Babi merambat masuk ke wilayah yang dianggap banyak pihak sebagai fitnah terencana. Dalam menonton, jangan hilang otak kita, daya kritis kita. Ya. Apa tujuan dari film ini? Ya, apa? Orang yang membuat film ini dia tidak tinggal di Papua. Ya, yang membantu dia hanya berkeliaran beberapa waktu. Jadi apa maksud? Ya, dan melupakan kami yang bertahun-tahun tinggal di sini. Dan terlebih Gereja Katolik tidak diminta pendapat ya mengenai hal yang terjadi di Papua Selatan ini. Ya. Tetapi mereka cari pendapat pada orang-orang yang menyetujui tujuan dari film ini. Ya. Yakni ya bersatu dengan pemerintah atau lepas bebas Papua merdeka. Dalam durasinya yang panjang, Pesta Babi memang percaya diri menyeret nama Keuskupan Agung Merauke ke dalam lumpur tuduhan. Gereja dipotret tak lagi sebagai pelindung umat, tapi sebagai lembaga yang kompromistis. Bahkan tanpa konfirmasi, dituding menjadi sekutu perusahaan kelapa sawit yang menghancurkan hutan Papua Selatan. Narasi film membangun tuduhan yang sangat kasar, bahwa keuskupan telah menjual tanah adat. Ada aliran dana yang mengalir untuk membungkam suara gereja terhadap pengerusakan lingkungan. Misalnya tentang Gereja Katolik di dalam film itu. Betapa tidak benar apa yang dikatakan di dalam film itu. Mengatakan bahwa Keuskupan Agung Merauke menyetujui menerima PSN. Keuskupan Agung Merauke khususnya uskup menjual tanah. Keuskupan Agung Merauke khususnya uskup bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menghancurkan katakan hutan Papua Selatan, terlebih kelapa sawit. Bukan hanya bekerja sama, tapi mendapat dana lagi. Ya, itu. Nah, jadi seolah-olah Keuskupan Agung Merauke sudah disuap. Pertanyaannya, benarkah ini? Kenapa sutradara film ini tidak datang tanya kepada uskup? Tidak datang tanya kepada pastor-pastor yang ada di tempat itu? Dan hanya mendengar dari orang-orang yang punya tujuan yang sama dengan sutradara itu? Ya. Kenapa? Ada apa? Jadi saya sebagai uskup sebenarnya merasa sedih ya dengan berita tentang Keuskupan Agung Merauke di dalam film itu. Tuduhan-tuduhan ini dilempar ke ruang publik tanpa sekalipun memberi panggung bagi yang dituduh untuk membela diri. Tapi kemudian pesan yang mungkin kami kritisi dalam konteks simbolistik saja, film ini memberi pesan tadi, jika orang tidak mengetahui makna tadi, saudara-saudara yang mungkin setting sosial yang ada yang mayoritas maupun minoritas memaknai makna kata Pesta Babi. Kemudian yang kedua ada makna simbolistik salib merah yang sangat makna teologis. Tapi Uskup Agung Merauke cukup tenang menanggapi film tersebut. Uskup Mandaki tak memaki, tapi memilih jalan sarkasme. Ia memuji film itu sebagai karya yang bagus karena berhasil memprovokasi hati.
Ujian ini adalah umpan sebelum ia melancarkan kritik yang mematikan. Kita tentu ikut Yesus Kristus. Yesus juga memberi contoh bagaimana diam itu penting juga. Diam itu salah satu cara untuk melawan, untuk mengatakan apa yang kamu katakan itu tidak benar. Ya. Seperti Yesus di hadapan orang Yahudi. Karena apa? Kalau misalnya saya mulai berbicara, maka pembicaraan saya akan digoreng. Ya, ya. Digoreng. Dan mereka menang. Setan menang. Dan saya tidak mau bahwa akhirnya cuma karena PSN ini Keuskupan Agung Merauke pecah. Karena Keuskupan Agung Merauke memperjuangkan bukan terlebih soal PSN. Keuskupan Agung Merauke memperjuangkan persatuan dan persaudaraan. Bagi Mandagi, film ini adalah produk dari orang luar Papua yang hanya mampir sebentar. Ia pun penyentil sutradara yang sudah merasa tahu segalanya tentang Papua Selatan hanya dengan keluyuran beberapa waktu. Namun dengan sombong, mengabaikan suara mereka yang sudah berpuluh tahun berkubang dalam perjuangan memanusiakan orang Papua. Kenapa suara pastor-pastor di pedalaman yang mandi di sungai bersama warga adat tidak pernah diminta pendapat? Kenapa kamera film hanya mencari mereka yang sealiran dengan pesanan sutradara? Mandagi mencium aroma yang lebih amis dari sekedar dokumenter lingkungan. Ia menduga ada upaya membawa dinamika Papua ke ranah internasional melalui kedok film. Cuma diminta kepada orang-orang yang setuju sealiran dengan sutradara itu dan juga sealiran dengan pemberi dana. Barangkali itu cuma isu. Ya. Pemberi dana. Itu ya. Jadi itu saja. Barangkali juga mau supaya masalah Papua diinternasionalisasikan ya. Supaya akhirnya nanti ada sebuah negara adidaya barangkali datang menguasai ini Papua ini. Mandagi merasa sedih, bukan karena kritik terhadap pembangunan, tapi karena manipulasi informasi yang seolah-olah menempatkan gereja sebagai pengkhianat umatnya sendiri. Ia melihat ada pola di mana pemberi dana film dan sutradara berjalan dalam satu irama yang sama, mengabaikan fakta lapangan demi mencapai kesimpulan yang sudah mereka siapkan sejak awal produksi di meja penyuntingan. Mereka ya tentu mendapatkan berita sesuai dengan pesanan, sesuai dengan, atau mereka mencari berita sesuai dengan tujuan. Misal contoh tujuan dari film Pesta Babi. Tujuan dari sutradara, tujuan dari orang-orang yang menginginkan sesuatu di dalam diri mereka. Bagi saya terlebih tujuan politik, bahwa pilih Indonesia Papua masih bersatu dengan Indonesia atau Papua menjadi merdeka. Namun di akhir sengketa narasi ini, sang uskup tidak memilih jalur hukum. Bagi Mandagi, kebenaran tak butuh pembelaan yang berisik. Karena masyarakat Merauke tahu siapa yang benar-benar berdiri saat hutan tumbang dan siapa yang hanya datang untuk mengambil gambar, lalu pergi membawa narasi kebohongan. Pesta Babi mungkin mencuri perhatian karena disetel agar penasaran. Tapi di hati masyarakat yang ia ceritakan,
film ini menyisakan luka tentang bagaimana sebuah kebenaran bisa dipelintir demi sebuah pesta fiksi. Di tengah kontroversi film Pesta Babi, sebetulnya publik tak perlu terus melihat proyek strategis nasional dengan rasa inferior, seolah negara selalu salah. Negara berhak membangun kemandirian pangan dan energi sebagai bagian dari nasionalisme ekonomi. Tapi kami melihat film ini membawa cerita pertama dari sejarah integrasi Irian, West Irian ke Pangkuan Republik Indonesia. Ini pertama, yang memberikan narasi yang lebih pandangan sepihak saja. Itu pertama, bahwa sebetulnya pemerintah dalam konteks ini ada strategi diplomasi, strategi ekonomi di tahun 50-an, kemudian strategi politik, sampai strategi pertahanan, ancaman peperangan terhadap Belanda. Jadi kami melihat ini ada sejarah panjang yang mungkin tidak dilihat bahwa hanya pandangan sepihak saja. Kemudian kedua adalah tentang bagaimana kebijakan pemerintah yang sangat beragam. Ada kebijakan pertanian, ada kebijakan pertanahan, kebijakan tentang kehutanan, kemudian kebijakan tentang kebudayaan di tanah Papua, atau tentang kebijakan tentang bagaimana kebijakan konteks peran TNI dan polisi di dalam konteks ketahanan pangan. Itulah sebabnya pembangunan di Papua tidak bisa diposisikan sebagai kolonialisme modern tanpa melihat konteks kepentingan nasional yang lebih luas. Belakangan, Mama Yasinta Moiwen, tokoh masyarakat adat Marin di Merauke, yang sosoknya tampil di layar dan menjadi bagian poster film, mengaku dijebak dan diperdaya, sehingga tanpa sepengetahuannya ikut berperan dalam film Pesta Babi. Menurut Mama Yasinta, bersama kelompok masyarakat adat Marin lain, awalnya ia diajak seorang pria bernama Aris untuk menyuarakan penolakan terhadap pembukaan lahan oleh pemerintah di Papua. Mereka bilang di saya harus bersuara untuk penolakan ini PSN ini. Padahal Mama gimana, Ma? Dengan PSN ini? Kalau Mama dari pertamanya itu waktu masih Pak Glenn, kita masih sama-sama, tapi karena saya terpengaruh dengan mereka yang di Merauke ini, begitu. Dipengaruhi, akhirnya saya dibawa terus. Tapi ketika saya sadar ini, sampai sekarang saya tidak mau ikut-ikutan lagi. Mama Yasinta memastikan dirinya tak pernah memperoleh tawaran atau permintaan resmi untuk terlibat dalam film itu. Kecewa itu tentang pesta apa? Babi. Pesta apa? Babi. Film Pesta Babi. Ya. Itu tanpa izin dari saya. Tanpa pengetahuan dari saya. Saya kaget waktu di Jayapura mereka putar. Oh, saya ditampil ke depan. Apa saya ini boneka atau ukiran Asmat? Yang ditampilkan ini tanpa ketahuan saya, tanpa izin dari saya. Jadi saya kecewa di situ sudah. Sampai sekarang ini. Mama tidak itu, Mama bilang, Mama tidak tahu, Mama tidak kasih izin untuk buat film itu Pesta Babi. Saya tidak tahu. Saya sumpah demi Tuhan, saya tidak tahu yang mereka buat itu film Pesta Babi itu. Cuma saya kaget di Jayapura, saya sudah tampil di depan. Oh, iya, gitu. Begitu. Dibohongin Mama berarti ya? Iya, itu sama saja mereka manfaatkan saya. Saya tidak dapat apa-apa dari mereka itu. Begitu. Saya pulang balik ke Jakarta berapa kali? 6 kali. 6 kali? Iya, tahun lalu. 6 kali saya pulang pergi Jakarta. Sampai di Bogor sana. Di Bogor tapi ada kampung satu namanya Kampung Kurado. Saya dibawa ke situ. Terus ke Makassar 3 kali ke Makassar. Oke. Iya. Kalau Jayapura baru 2 kali. Kalau Jakarta baru 6 kali tahun lalu. Tapi apa yang saya dapat? Cuma dapatnya capek. Mama Yasinta pun menyerukan agar peredaran film itu dihentikan. Saya kecewa. Kecewa terus saya malu. Saya ditampil di banyak orang. Merasa dijebak nggak, Ma? Mereka jebak. Jebaknya gimana, Ma? Rasanya? Kalau jebaknya mungkin mereka mau dapat apa-apa dari perjuangan itu yang kami jalankan itu. Sementara saya tidak dapat apa-apa. Film itu dihentikan. Dihentikan kami itu tanpa izin saya.
Kenapa saya punya wajah ditampil terus? Saya tidak mau. Kan itu tanpa izin saya. Terus mereka sudah putar film itu di mana-mana. Apa yang saya dapat? Ucapan terima kasih saja tidak. Nah, itu yang saya kecewa sekarang. Jadi saya perintah dihentikan. Dihentikan. Saya bukan boneka atau saya patung Asmat kah atau ukiran Asmat. Sehingga saya ditampil terus. Oh gitu. Tanpa dapat ucapan terima kasih. Oh gitu Mama ya. Nah, itu yang saya kecewa sekali sekarang. Di Papua, sejarah sedang ditulis. Dan kali ini gereja mengingatkan, jangan pernah meninggalkan otak dan daya kritis saat menonton sebuah pesta yang narasinya sudah diatur sejak awal. Lalu mengapa menjadi inferior? Lebih nyaman menjadi kacung opini barat agar terlihat hebat? Atau jangan-jangan malah menjadi pengkhianat negeri?